Estet Wiryadinata di Puncak, Bogor belum pernah menyaksikan kekacauan seperti ini. 18 dokter paling tersohor di dunia berdesakan di kamar bayi mewah yang nilainya lebih mahal daripada kebanyakan rumah. Jas dokter putih mereka berkelebat panik di bawah lampu gantung kristal. Monitor jantung menjerit, ventilator mendesis, dan tim dari FKUI, RSCM Jakarta melontarkan instruksi kepada para spesialis yang diterbangkan dari Bandung sementara peraih Nobel Imunologi Pediatrik, Profesor Bagas Wiranata, menyeka keringat dan berbisik pelan pada Arya Wiratama Wiryadinata serta Lara Prameswari Wiryadinata sesuatu yang tak seorang pun ingin dengar. Kita hampir kehilangan dia. Jovan Arta Wiryadinata, bayi pewaris imperium sekitar 600 triliun rupiah, sedang sekarat, dan bahkan keahlian medis 750 juta rupiah per jam pun tak mampu menjelaskan mengapa tubuh mungilnya berubah seperti senja. Bibir membiru, ujung jari membiru, ruam belang aneh merayap di dadanya seperti tuduhan. Semua tes tak meyakinkan. Semua tindakan gagal, dan dari balik jendela pintu servis belakang, menempelkan wajah ke kaca yang tak pernah dibersihkan untuk orang sepertinya. Berdirilah Raka Pradana, 14 tahun. Anak dari Rati Handayani sang petugas kebersihan shift malam, memakai jaket tipis yang sudah 3 musim hujan tak layak dan sepatu yang seakan menempel hanya karena doa. Seumur hidup ia, tak terlihat di tanah ini, bocah yang selalu berjalan di tepi, yang memperhatikan segalanya karena tak ada yang pernah memperhatikannya. Dan saat ini matanya terpaku pada pot tanaman di ambang jendela kamar bayi. Tanaman yang datang 3 hari lalu, yang meninggalkan residu kekuningan berminyak di sarung tangan. Pak Haryono si kepala tukang kebun. Sarung tangan yang kemarin menyentuh pagar ranjang bayi saat pembersihan. Tanaman yang sudah dilewati para jenius itu berkali-kali tanpa satupun menoleh. Tangan Raka Pradana gemetar karena ia tahu persis apa itu. Neneknya, Murniati Sudarmi, yang dulu menyembuhkan banyak orang di kampung pada Jakarta Utara hanya dengan jamu, ramuan herbal, dan doa, mengajarinya mengenali pola daun itu bahkan sebelum ia bisa membaca. Kecubung beracun, bunga trompet yang cantik tapi mematikan, para dokter hampir membedah bayi itu untuk mencari jawaban, padahal jawabannya duduk manis dalam pot keramik berpitakan pita, dan Raka Pradana menatap jendela, menatap satpam yang sedang ronda, lalu menatap wajah Rati Handayani di balik pintu dapur, perempuan yang sudah 1000 kali mengingatkannya. Tetap tak terlihat, tetap aman, jangan beri mereka alasan untuk mengusir kita. Ia membayangkan akibat jika dirinya salah, lalu membayangkan akibat jika dirinya benar tetapi diam. Maka ia menarik jaketnya rapat, menghirup napas, dan berlari. Sejak usia 6 tahun ia sudah belajar melangkah tanpa suara bukan karena ada yang mengajarinya, melainkan karena itu satu-satunya cara bertahan hidup ketika tinggal di rumah dinas penjaga kebun di tepi tanah seorang miliarder. Rumah sekecil kotak yang rasanya bisa muat di lemari pakaian keluarga Wiryadinata. Tempat keberadaanmu hanya ditoleransi, bukan disambut. Sehingga kau belajar bergerak seperti asap, bernapas seperti rahasia. Menjadi begitu kecil dan begitu mudah dilupakan agar orang-orang kaya yang melayang dalam hidup bermarmar mereka tak perlu terganggu oleh kenyataan bahwa kau masih hidup. Rati Handayani sudah bekerja untuk keluarga itu 11 tahun, mulai saat Raka Pradana baru 3. Menggosok lantai dengan tangan dan lutut sementara para perempuan bergaun desainer yang sedang hamil melangkahi tubuhnya seolah ia bagian dari perabot, bertahan melewati 2 kali keguguran, pneumonia yang nyaris merenggut nyawanya, dan perlahan matinya semua mimpi yang pernah ia punya, hanya supaya anaknya tetap punya atap dan makanan. Lalu setiap malam ia membisikkan kalimat yang sama, lelah tapi memaksa percaya. Kita ini diberkati. Suara Rati Handayani lembut oleh lelah dan sesuatu yang entah itu keyakinan atau sekadar penyangkalan. Pak Arya Wiratama Wiryadinata mengizinkan kita tinggal di sini. Dia membayar buku sekolahmu, kita ini diberkati. Raka Pradana, jangan pernah lupa itu, dan Raka Pradana tak pernah membantah. Tetapi ia juga tak pernah melupakan cara anak-anak keluarga Wiryadinata menatap menembus dirinya saat berpapasan. Seolah ia terbuat dari kaca, atau bahkan cuma udara. Ia tak lupa saat Pak Arya Wiratama Wiryadinata memecat seorang tukang kebun hanya karena berani menatap mata ketika ia sedang menelepon urusan bisnis. Ia tak lupa papan larangan di pintu servis rumah utama. Staf wajib lewat pintu belakang. Kehadiran terlihat di area utama dilarang saat jam keluarga. Diberkati? Ya tentu saja, pikirnya getir. Estet Wiryadinata membentang sekitar 19 hektare di perbukitan Puncak, Bogor, tertata sempurna seperti pameran. Kebun rancangan penata lanskap terkenal, air mancur bergaya Eropa, labirin pagar tanaman yang pernah masuk majalah arsitektur, ada lapangan tenis, landasan helikopter pribadi,
Kolam renang berbentuk lambang keluarga, garasi 12 mobil berisi kendaraan yang harganya melampaui rumah kebanyakan orang, serta ruang koleksi minuman impor dengan botol-botol yang usianya mungkin lebih tua daripada Murniati Sudarmi seandainya nenek itu masih hidup. Raka Pradana mengenal setiap jengkalnya bukan karena ia boleh menjelajah. Jelas tidak, melainkan karena seumur hidup ia mengamati dari pinggir, dari jendela kecil rumah dinas penjaga kebun, dari balik semak pinggir jalan saat seharusnya ia berjalan ke halte bus sekolah, dari bayang-bayang koridor servis ketika ia menyelinap. Mengantar bekal Ratih Handayani yang tertinggal, ia memetakan estet itu di kepalanya seperti anak lain memetakan level game. Ia tahu kamera satpam yang punya titik buta. Ia tahu pintu mana yang kerap dibiarkan tak terkunci saat pergantian shift pukul 15. Ia tahu kepala keamanan bertubuh kekar bernama Pak Bagus Satrio selalu mengambil istirahat merokok 20 menit. Di belakang rumah kolam setiap sore pukul 16.15, dan ia tahu semua itu karena pengetahuan kecil semacam itu membuatnya merasa punya secuil kuasa di dunia yang terus mengingatkan bahwa ia tak punya apa-apa. Tetapi belakangan ia mengamati bukan untuk bertahan saja. 3 bulan lalu Lara Prameswari Wiryadinata melahirkan bayi laki-laki, Jovan Arta Wiryadinata, sang pewaris, sang pangeran, masa depan dinasti yang dibangun dari paten teknologi, akuisisi farmasi, dan kekayaan lintas generasi yang sulit dibayangkan orang biasa. Kelahiran itu meledak dalam sampul majalah dan kabar sosialita. Fotografer profesional diundang untuk menangkap momen pertama. Tim perawat malam bergiliran 8 jam. Bahkan ahli gizi dari luar negeri didatangkan untuk mengatur menu Ibu Lara agar komposisi ASI optimal. Dan Raka Pradana melihat semuanya dari tempatnya yang biasa. Bayangan, hingga entah bagaimana, ada sesuatu yang bergeser di dadanya. Ia mulai mengatur waktu berangkat sekolah supaya lewat jendela kamar bayi saat matahari terbit ketika perawat mengangkat Jovan Arta Wiryadinata agar melihat cahaya pagi. Ia mulai sengaja berlama-lama dekat pintu dapur ketika tahu bayi itu akan diajak jalan sore di taman. Dan ia mulai merasakan sesuatu yang tak bisa ia namai. Sebuah kelembutan yang nyeri untuk sosok mungil yang punya segalanya yang tak akan pernah ia miliki. Tetapi tampak begitu kecil, begitu rapuh, begitu tak sadar akan berat mahkota yang terpasang sejak ia lahir, mungkin karena Jovan Arta Wiryadinata masih suci dan tak bersalah. Mungkin karena Raka Pradana teringat ucapan neneknya, Murniati Sudarmi. Setiap anak lahir ke dunia dalam keadaan bersih. Nah, setelah itu, apa yang terjadi adalah tanggung jawab kita. Atau mungkin karena jauh di dalam tulangnya Raka Pradana paham bahwa ia dan Jovan Arta Wiryadinata sama-sama tawanan nasib yang tak mereka pilih. Jovan Arta Wiryadinata akan tumbuh di sangkar emas, dipamerkan untuk kamera dan para pemegang saham, dengan seorang ayah yang lebih melihatnya sebagai warisan daripada manusia, sementara Raka Pradana akan menua di pinggiran, tak terlihat dan tak dihitung. Nilainya diukur hanya dari seberapa baik ia menyingkir dan tidak mengganggu. 2 anak laki-laki, 2 penjara, 1 estet yang sama. Dan pada suatu Selasa sore Raka Pradana pertama kali melihat tanaman itu ketika ia pulang sekolah, menyusuri rute biasa lewat jalan servis di belakang sayap timur villa. Udara musim hujan yang mulai datang terasa tajam dengan bau daun gugur dan tanah yang menunggu hujan, dan ia menarik rapat jaket tipis yang sama. Jaket yang sudah 3 tahun menemaninya, dengan ujung lengan berbulu dan resleting rusak yang Ratih Handayani selalu berjanji akan memperbaiki tetapi tak pernah sempat. Sebuah mobil box pengantar barang berhenti dekat pintu servis belakang. Hal yang sebenarnya biasa karena keluarga Wiryadinata hampir tiap hari menerima kiriman. Dari minuman impor langka, perabot pesanan khusus, sampai makanan bayi organik yang didatangkan dari kebun organik luar negeri, tetapi entah kenapa kiriman kali ini membuat langkah Raka Pradana melambat ketika ia melihat kurir menenteng sebuah pot tanaman yang cantik. Tingginya sekitar 60 cm, berdaun hijau gelap yang berkilau seperti berminyak, bunga berbentuk lonceng pucat menggantung berkelompok, putih dengan garis ungu seperti memar di porselen. Pot itu dibungkus pita emas mencolok, dan sebuah kartu terselip di antara batangnya. Di ambang pintu, Pak Haryono si kepala tukang kebun menyambut kurir itu, dan Raka Pradana mengintip dari balik semak pinggir jalan saat Pak Haryono menandatangani penerimaan, lalu mengulurkan tangan untuk menahan pot agar tidak goyah, dan saat itulah Raka Pradana melihat sesuatu. Begitu jari Pak Haryono menyentuh daun, tangannya berkilau oleh residu kekuningan yang agak lengket, seperti getah pohon tetapi terasa salah. Pak Haryono juga menyadarinya. Raka Pradana melihatnya mengernyit menatap sarung tangan sambil menggosok jari dengan ekspresi bingung. Namun kurir mengatakan sesuatu, Pak Haryono tertawa, momen itu berlalu, dan pot tanaman dibawa masuk.
Kemungkinan ke kamar bayi mewah tempat hadiah-hadiah bayi dipajang. Meninggalkan Raka Pradana berdiri di bayangan dengan rasa tak enak yang melilit perutnya karena ia merasa mengenal tanaman itu. Hanya saja ia belum ingat dari mana. Tetapi bentuk daun, bunga, dan kilau berminyak itu menarik sebuah ingatan jauh di dasar kepalanya. Suara Murniati Sudarmidari. Masa-masa ia pernah diajak ke kebun kecil di kampung pada Jakarta Utara sebelum nenek itu tiada. Saat nenek mengajarinya tentang tanaman seperti orang lain mengajari cucu memasak atau menjahit. Mana daun yang menyembuhkan, mana yang membunuh, mana bunga yang obat, mana yang racun yang menyamar dalam kecantikan, karya paling indah dari kejahatan, kata neneknya dulu. Selalu dibungkus sesuatu yang memikat. Kamu harus belajar melihat melewati cantiknya, supaya paham bahaya di bawahnya, dan... Raka Pradana berdiri lama di sana. Rasa gelisah itu makin berat setiap kali ia menarik napas. Raka Pradana sempat terpikir mencari Rati Handayani. Sempat ingin mengetuk pintu servis belakang dan mengatakan pada siapapun, siapa saja, bahwa ada sesuatu dari tanaman itu yang terasa janggal, tetapi siapa yang mau mendengarkan dirinya? Anak tidak penting, anak petugas kebersihan. Bocah bayangan yang di dunia keluarga Wiryadinata nyaris tak ada selain sekadar gangguan kecil yang harus diatur. Jadi Raka Pradana melakukan hal yang selalu ia lakukan, menelan nalurinya, mengubur rasa tak enak. Itu, lalu pulang ke rumah dinas penjaga kebun untuk membuka buku dan mengerjakan PR, hingga 3 hari kemudian ia sadar keputusan itu hampir merenggut nyawa seorang bayi. Menjelang senja, suara sirene datang, Raka Pradana sedang duduk di meja dapur yang goyah mengerjakan soal geometri yang sebenarnya tidak ia pedulikan ketika ia mendengarnya. Mula-mula jauh, lalu makin keras, makin dekat, makin mendesak. Ia menempel ke jendela dan melihat 3 ambulans melesat masuk lewat jalan pribadi, disusul iring-iringan SUV hitam dan 2 helikopter yang turun ke halaman seperti burung besi pemangsa. Lalu beberapa menit kemudian Rati Handayani menerobos masuk dengan wajah pucat dan tangan gemetar. Ada yang salah dengan bayinya? Ia terengah sambil meraih seragam kerjanya. Parah sekali. Mereka memanggil dokter dari mana-mana. Aku harus bantu. Aku harus. Dan ia sudah pergi bahkan sebelum Raka Pradana sempat berkata apapun. Malam itu Raka Pradana berdiri berjam-jam di depan jendela, melihat villa. Menyala terang, melihat sosok-sosok berjubah dokter putih berlari hilir mudik melewati jendela kamar bayi mewah, melihat bayang-bayang kekacauan menari di atas rumput yang rapi, dan di dalam perutnya. Di bawah takut, bingung, serta duka aneh untuk bayi yang bahkan belum pernah ia gendong. Satu pikiran terus muncul lagi dan lagi seperti benda yang mengapung dari air gelap. Tanaman itu, tanaman itu, tanaman itu, villa keluarga Wiryadinata berubah seperti zona perang. Sesuatu yang belum pernah dilihat Raka Pradana sebelumnya. Dan lewat jendela kamar bayi, jendela yang dulu berkali-kali ia tempeli wajahnya demi melihat Jovan Arta Wiryadinata tidur tenang di ranjang ukiran mewah. Kini yang tampak hanya kekacauan. Jas dokter putih di mana-mana. Mesin-mesin yang namanya ia tak tahu berkedip, berbunyi, melengking panik. Tangan-tangan bergerak cepat dengan presisi yang putus asa. Menyuntik, mengatur, mengukur, lalu gagal, selalu gagal. Raka Pradana menyusup lebih dekat daripada seharusnya. Karena Satpam terlalu sibuk dengan keadaan darurat untuk berpatroli seperti biasa, dan ia meluncur melewati labirin tanaman hias seperti hantu hingga bersembunyi di belakang air mancur hias. Dari sana ia punya pandangan jelas ke jendela kamar bayi yang menjulang, dan apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Jovan Arta Wiryadinata, yang mungil dan berharga, yang pernah ia lihat belajar tersenyum pada cahaya pagi, kini berwarna seperti lebam. Tubuh kecilnya berada di pusat badai medis. Dikelilingi peralatan lebih banyak daripada yang pernah ia lihat sekaligus, selang-selang menjalar dari lengan bayi itu, monitor mencatat detak jantung yang tersendat dan sempoyongan, dan kulitnya kelabu kebiruan yang mengerikan, bercak-bercak ruamnya tampak makin menyebar bahkan saat Raka Pradana menatap. Bayi itu tampak seperti sedang sekarat, seperti sudah mati namun belum sempat menyadarinya. Para dokter mulai berdatangan dalam 1 jam sejak ambulans pertama tiba, dan Raka Pradana menghitung mereka satu persatu saat mobil hitam dan helikopter menurunkan pasukan bangsawan medis ke halaman estet Wiryadinata. Ia sempat mendengar Rati Handayani membisikkan nama-nama itu kepada sesama pekerja dengan nada hormat bercampur ketakutan saat berlari melewati rumah dinas. Dr. Hendra Wirawan dari Bandung, Rumah Sakit Besar dan Pusat Pediatrik, Dr. Yasmin Tanjung dari Surabaya yang pernah menyelamatkan cucu seorang pejabat tinggi negara,
Dr. Mikael Suryadinata dari FKUI RSCM Jakarta dengan daftar tunggu 3 tahun dan honor konsultasi yang kabarnya mencapai sekitar 750 juta rupiah. Lalu Dr. Amara Puspitasari, ahli imunologi yang namanya sering dibicarakan untuk penghargaan ilmiah bergengsi. Disusul Dr. Samuel Gunawan, Dr. Rebecca Mahendrani, Dr. Alexander Pranoto, Dr. Isabella Setianingrum, total 18 orang, 18 otak medis terbaik di planet ini, masing-masing. Membawa gelar dari institusi yang tak pernah bisa dibayangkan Raka Pradana untuk masuki. Masing-masing bersenjata pengetahuan yang dibangun dari puluhan tahun dan biaya miliaran rupiah. Namun 18 pakar tetap tanpa satu jawaban. Dari balik kaca, Raka Pradana melihat mereka berdebat. Dr. Hendra Wirawan menunjuk grafik dengan gerakan tegas sementara Dr. Mikael Suryadinata menggeleng keras. Dr. Yasmin Tanjung mundur dengan tangan menyilang dan wajah resah. Seorang dokter muda yang namanya tak dikenal Raka Pradana menjalankan tes darah lagi. Sementara perawat mengganti cairan infus lagi, dan jelas mereka tersesat. Bahasa tubuh mereka membocorkan segalanya ketika jam demi jam lewat dan sikap percaya diri mulai runtuh. Para dewa penyembuhan itu berdiri di kamar bayi mewah senilai kira-kira 600 miliar rupiah dengan semua sumber daya di bumi. Tetapi tetap tidak tahu mengapa bayi 3 bulan. Jovan Arta Wiryadinata, sedang sekarat di depan mata mereka. Sementara di sudut ruangan Arya Wiratama Wiryadinata berdiri seperti seseorang yang remuk. Miliarder yang biasanya menguasai rapat direksi dan menundukkan pesaing kini mencengkeram tangan Elara Prameswari Wiryadinata sampai buku-bukunya memutih. Dan Elara Prameswari Wiryadinata tak berhenti menangis berjam-jam. Gaun desainer kusut, riasan hancur. Ketegaran sosialita pecah di lantai marmer mewah. Karena bayi mereka sedang sekarat dan uang sebanyak apapun tak mampu menyelamatkannya. Raka Pradana melihat para dokter berputar-putar dalam teori, infeksi bakteri lalu Jovan Arta Wiryadinata dipompa antibiotik tanpa hasil. Peradangan virus lalu antivirus tak mengubah apa-apa. Dugaan autoimun lalu obat penekan imun tak menekan apapun. Gangguan genetik lalu tes kembali tak meyakinkan. Reaksi alergi lalu suntikan penyelamat itu nyaris seperti air belaka. Setiap teori lahir dengan yakin lalu runtuh dalam kebingungan. Setiap tindakan dilakukan dengan presisi lalu gagal dengan kejam, dan Raka Pradana menonton semuanya dari balik jendela dengan telapak tangan menekan batu air mancur yang dingin, jantung memukul tulang rusuknya, karena ia tahu sesuatu yang mereka tidak tahu. Tanaman beracun itu, masih ada di sana, terlihat jelas dari tempatnya meringkuk, duduk di ambang jendela kamar bayi, bunga lonceng pucat menangkap sorot lampu medis. Daun gelapnya berkilau dengan lapisan seperti minyak, dan para dokter terus-menerus melintas di depannya, mengatur peralatan di sekitarnya. Menaruh gelas kopi, tablet, serta catatan medis di sebelahnya tanpa sekalipun melirik, seolah pot itu tak ada, hanya dekorasi latar yang tak penting, persis seperti dirinya. Raka Pradana tiba-tiba teringat pelajaran neneknya dengan kejernihan yang menyakitkan. Ingatan itu muncul dari sore-sore saat ia berusia 9 tahun. Ketika ia duduk di beranda kayu rumah sederhana di kampung pada Jakarta Utara bersama Murniati Sudarmi, dan nenek menunjukkan gambar-gambar di buku tua bersampul kulit. Yang retak, yang ini, kata nenek sambil menunjuk ilustrasi bunga berbentuk lonceng yang mirip sekali dengan bunga di ambang jendela kamar bayi mewah. Orang kampung menyebutnya kecubung, bunga terompet, orang pintar di rumah sakit menyebutnya tanaman beracun yang mengandung glikosida jantung. Cantik, iya, tapi getah berminyak di daunnya. Disentuh sedikit saja bisa memperlambat detak jantung orang dewasa. Apalagi kalau yang kena itu kecil, kalau itu bayi, nenek menggeleng pelan, bahkan menghirup udara di sekitarnya terlalu lama bisa meracuni darah, dan Raka Pradana sadar Murniati Sudarmi mengetahui hal-hal yang tak pernah diajarkan bangku kuliah. Ia belajar meramu dari ibunya, yang belajar dari ibunya, yang belajar dari leluhur yang hanya punya tanaman di sekeliling dan kebijaksanaan yang diwariskan untuk bertahan hidup. Ia membantu persalinan di rumah-rumah tanpa listrik, menurunkan demam dengan kulit batang dan daun saat orang tak punya uang untuk dokter, menyelamatkan nyawa dengan pengetahuan yang akan dianggap tahayul oleh para dokter berjas rapi, tetapi ia tidak sempat mengajari Raka Pradana semuanya karena ia keburu meninggal ketika Raka Pradana berusia 11 tahun akibat serangan stroke, meninggalkan serpihan-serpihan hikmah yang berderak di kepala cucunya seperti biji di dalam labu kering. Namun pelajaran itu sudah cukup. Cukup untuk mengenali bentuk daun, cukup untuk mengingat peringatan tentang residu berminyak kekuningan, cukup untuk membuat Raka Pradana memahami dengan ngeri apa yang sedang ia saksikan terjadi pada Jovan Arta Wiryadinata. Para dokter mencari musuh di dalam tubuh bayi.
memindai darah untuk penyerang, mengulik organ untuk cacat, memburu kesalahan pada DNA, padahal mereka mencari di tempat yang salah karena musuh itu bukan di dalam Jovan Arta Wiryadinata. Musuh itu duduk sekitar 1 meter dari ranjangnya. Dibungkus pita emas, cantik seperti hadiah, mematikan seperti ular, waktu berjalan lambat seperti hewan terluka. Raka Pradana tetap terpaku di balik air mancur, tak sanggup pergi dan tak sanggup menoleh, kakinya kram, jari-jarinya kebas karena dingin. Ia tahu Rati Handayani akan segera mencarinya dengan panik, tetapi tubuhnya seperti terpaku. Sementara ia melihat Dr. Mikael Suryadinata memanggil rapat dadakan di sudut kamar bayi mewah. Mengumpulkan 17 dokter lain dalam lingkaran dengan wajah muram, Raka Pradana tak bisa mendengar ucapan mereka. Tetapi ia bisa membaca bahasa tubuh, gelengan kepala, telapak tangan terbuka, dan rasa kalah yang jatuh seperti abu. Mereka tidak sekadar menyerah, mereka bersiap. Raka Pradana melihat salah satu dokter memberi isyarat ke arah pintu, ke arah tempat ruang operasi disiapkan, melihat dokter lain mulai menyiapkan alat yang tampak seperti peralatan bedah, dan ia tahu mereka akan membelah tubuh kecil itu, menggali jawaban yang sebenarnya tidak ada, lalu operasi itu akan mendorong sistem yang sudah gagal melewati batas terakhir sehingga Jovan Arta Wiryadinata akan mati di meja operasi dikelilingi 18 gelar yang tak berguna. Tangan Raka Pradana mengepal keras, dan pikirannya melompat pada Rati Handayani. Apa yang akan terjadi pada ibunya jika ia melakukan hal yang sedang mulai tumbuh di kepalanya? Ibunya pasti kehilangan pekerjaan, mereka akan diusir dari estet, kemungkinan diproses karena menerobos area terlarang, bahkan mungkin lebih buruk. Semua pengorbanan Rati Handayani selama 11 tahun akan hancur hanya karena anaknya tak sanggup menunduk dan tetap tak terlihat seperti yang seharusnya. Dan Raka Pradana juga memikirkan dirinya sendiri. Betapa mudahnya ia berjalan pergi, pulang ke rumah dinas penjaga kebun, berpura-pura tak melihat apapun dan tak memahami apapun. Ia bukan siapa-siapa, hanya anak petugas kebersihan. Dan apa yang terjadi pada bayi miliarder bukan urusannya. Bukan haknya untuk ikut campur, ia bisa menunduk saja, menamatkan sekolah, mungkin mengejar beasiswa, menyusun hidup tanpa mengambil risiko gila ini. Tetapi lalu ia memikirkan Murniati Sudarmi. Tatapan nenek itu saat mengajarinya mengenali tanaman, mengajarinya menyembuhkan, mengajarinya pengetahuan yang diwariskan turun-temurun oleh orang-orang yang tak punya apapun selain satu sama lain dan tanah di bawah telapak kaki. Ini warisanmu, kata nenek, bukan uang, bukan tanah, tapi yang nenek taruh di kepalamu sekarang. Janji sama nenek, kamu pakai ini saat memang harus dipakai, dan Raka Pradana sudah berjanji. Namun bertahun-tahun ia justru malu pada warisan itu, malu pada nenek yang tak pernah sempat sekolah tinggi, yang logat bicaranya membuat orang menganggapnya tidak berpendidikan, yang menyembuhkan dengan jamu dan doa ketika dokter modern memakai mesin dan obat. Ia ingin terlihat modern, rapi, diterima, ingin jadi apapun selain anak kampung yang membawa pengetahuan lama. Tetapi sekarang, pada saat ini, warisan itu satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan nyawa Jovan Arta Wiryadinata. Dan Raka Pradana adalah satu-satunya yang memegangnya. Kalau kamu jadi dia, apa kamu berani mempertaruhkan rumahmu, pekerjaan ibumu, seluruh masa depanmu demi bayi yang keluarganya bahkan tak pernah mengakui keberadaanmu? Raka Pradana menatap jendela kamar bayi mewah sekali lagi dan melihat layar monitor menunjukkan tanda-tanda putus asa. Para dokter kini bergerak lebih cepat, berteriak memberi perintah, menyiapkan operasi darurat yang Raka Pradana tahu dalam tulangnya justru akan membunuh bayi itu lebih cepat daripada racun yang sudah menyusup. Ia memikirkan apa yang akan dilakukan Murniati Sudarmi. Lalu ia berdiri dari balik air mancur, melangkah keluar dari bayang-bayang yang menyembunyikannya seumur hidup, dan mulai berlari menuju villa tanpa rencana, tanpa strategi, tanpa tahu bagaimana ia akan melewati satpam, melewati para dokter, bahkan melewati Arya Wiratama Wiryadinata sendiri. Ia hanya tahu ia harus mencoba, karena jika ia pergi sekarang lalu Jovan Arta Wiryadinata mati, beban itu akan menempel di dadanya selamanya, dan ada hal-hal yang lebih penting daripada aman, lebih penting daripada tak terlihat, lebih penting daripada melindungi hidup yang sebenarnya bukan hidup juga. Kakinya menghentak rumput yang tertata rapi, udara dingin membakar paru-parunya. Di belakangnya seorang satpam berteriak kaget, tetapi Raka Pradana tidak berhenti. Ia selesai menjadi bayangan, ia menghantam pintu servis belakang dengan kecepatan penuh, pintunya tidak terkunci, dan berkat kepanikan orang-orang serta staf yang terdistraksi, ia menerobos masuk ke kekacauan dapur, sementara para catering yang sebelumnya disewa untuk jamuan yang tak akan pernah terjadi berdiri membeku di pos masing-masing.
Wajah mereka pucat memantulkan kecemasan dari krisis medis di lantai atas. Seorang juru masak menengah menjatuhkan panci tembaga hingga berdentang keras, gema suaranya memantul di lorong-lorong marmer. Seseorang menjerit, tetapi Raka Pradana tidak berhenti karena ia mengenal villa ini. Ia sudah menghafal setiap koridor, setiap jalan pintas, setiap tangga belakang yang tak pernah dipakai keluarga Wiryadinata namun dilalui staf setiap hari. Kakinya membawanya menembus dapur, melewati ruang penyimpanan bahan makanan, menuju tangga servis sempit yang melingkar ke lantai 2 seperti tulang punggung rahasia di dalam tubuh bangunan berlapis kemewahan. Lalu terdengar teriakan, "Hei, berhenti," dan Raka Pradana mendengar langkah berat Pak Bagus Satrio menggelegar di belakangnya. Disusul suara radio berkresek saat Pak Bagus Satrio memanggil bantuan. Namun Raka Pradana lebih kecil, lebih cepat, dan lebih nekat dengan cara yang tak bisa dipahami Pak Bagus Satrio. Ia menaiki tangga 3 anak sekaligus, sepatu usangnya tergelincir di kayu yang dipoles mengilap. Tangannya mencengkeram pegangan sampai buku jarinya nyeri. Lantai 2, sayap timur, kamar bayi mewah berada di ujung lorong melewati. Potret keluarga, vas antik, dan wallpaper sutra yang harganya per meter mungkin melebihi gaji sebulan Ratih Handayani. Dan di puncak tangga 2 satpam lain muncul, membuat jantung Raka Pradana seperti diremas. Mereka besar, bahu selebar lemari es, tatapan mereka seolah sudah lama menunggu kesempatan menjatuhkan seseorang, mereka menyebar menutup lorong. Merentangkan tangan seperti hendak menggiring hewan. "Nak, kamu harus berhenti sekarang," salah satunya berkata dengan ketenangan palsu yang biasa dipakai orang dewasa sebelum bertindak kasar. "Kamu menerobos area pribadi, apapun yang terjadi kita bisa bicara. Tapi kamu harus..." Raka Pradana pura-pura bergerak ke kiri. Satpam itu terpancing dan menerjang ke arah itu, tubuh besarnya telanjur mengikuti gerakan, lalu Raka Pradana berputar ke kanan. Menyelinap di bawah lengan satpam kedua dengan gerakan yang ia pelajari saat menghindari perundung di koridor sekolah, ia merasakan jari sempat menyentuh jaket lusuhnya yang resletingnya rusak, lalu ia sudah lolos, melesat di sepanjang lorong menuju pintu kamar bayi mewah. Pintu itu tertutup rapat, tetapi Raka Pradana bisa mendengar suara di baliknya. Bahasa medis tumpang tindih yang tak ia pahami bercampur dengan raungan elektronik stabil dari mesin-mesin yang sedang kalah. Ia tidak mengetuk, tidak ragu. Ia mencengkeram gagang dan menghentakkan pintu hingga terbuka lebar sampai membentur dinding. Seketika 18 kepala menoleh, 18 wajah berubah dari terkejut menjadi bingung lalu marah. Ruangan berbau antiseptik dan ketakutan dan sesuatu yang manis agak busuk yang langsung dikenali Raka Pradana. Racun tanaman itu sudah mengisi udara, perlahan menjenuhkan kamar bayi selama berhari-hari. Teriakan-teriakan menghantamnya seperti ombak. "Apa ini?" "Satpam. Satpam. Siapa anak ini? Keluarkan dia." Namun mata Raka Pradana hanya terpaku pada satu hal, ranjang bayi di tengah ruangan, dikelilingi mesin, monitor, dan para dokter berjubah putih yang bahkan sudah mulai kembali bekerja seolah ia hanya gangguan kecil yang bisa diurus belakangan, dan di sana Jovan Arta Wiryadinata terbaring, dada mungilnya nyaris tak bergerak, kulitnya berubah dari kebiruan menjadi kelabu seperti langit mendung sebelum badai, ruamnya kini menyebar di seluruh tubuh, bentol-bentol merah terangkat seperti rasi bintang marah yang sudah diambil sampel, diuji, dianalisis tanpa dipahami, ia sekarat, hitungan menit, mungkin lebih sedikit. Lalu Arya Wiratama Wiryadinata maju. Wajahnya campuran duka, amarah, dan kebingungan putus asa. "Kamu siapa? Bagaimana kamu bisa masuk?" Dan ia memerintahkan, "Satpam, keluarkan anak ini dari kamar anak saya sekarang juga." Dan para satpam sudah menerjang Raka Pradana. Raka Pradana merasakan tangan-tangan mencengkeram bahunya. Merasakan dirinya terangkat dari lantai, merasakan dunia seperti miring ketika ia diseret mundur ke arah pintu. "Tanamannya!" teriak Raka Pradana sambil melawan sekuat tenaga. Itu karena tanaman di ambang jendela, itu racun, tanaman kecubung. Tetapi para satpam tidak berhenti. Tentu saja tidak. Di mata mereka ia hanya anak kecil, anak miskin, anak berjaket kotor yang terdengar seperti mengoceh di ruangan berisi otak medis terbaik. Kenapa harus ada yang mendengarkan dirinya? Lalu suaranya pecah menjadi permohonan serak, "Nenek saya, Murniati Sudarmi, ngajarin saya soal tanaman, itu kecubung beracun." Getahnya nempel ke apapun yang disentuh, dan bayi itu menghirupnya berhari-hari. "Kalian harus keluarkan dari sini." Namun Arya Wiratama Wiryadinata berkata dingin, "Keluarkan dia, sekarang." Dan di detik itulah sesuatu di dalam Raka Pradana bukan sekadar retak, melainkan patah dengan bunyi tak terdengar. Seperti karet yang ditarik terlalu jauh.
seperti tulang yang dipaksa melampaui batas. Seumur hidup ia berlatih tak terlihat, diam, patuh, menelan suaranya ribuan kali, menahan pendapatnya, mengecilkan diri agar orang kaya dan berkuasa tak merasa terganggu oleh keberadaannya, dan hasilnya membawa ia ke sini. Diseret keluar saat seorang bayi sekarat karena tak ada yang mau mendengar anak petugas kebersihan. Maka Raka Pradana tiba-tiba melemas di tangan Satpam, sebuah trik yang ia pelajari dari tontonan dokumenter alam. Mangsa kadang berpura-pura mati untuk mengecoh pemangsa. Cengkeraman itu mengendur sedikit saat tubuh para Satpam menyesuaikan diri dengan penyerahan yang mereka kira nyata. Lalu Raka Pradana berputar, menjatuhkan berat badannya mendadak sehingga ia meluncur turun dari pegangan mereka seperti air dari sela jari. Sikunya menghantam perut salah satu Satpam cukup untuk mengejutkan, bukan untuk melukai parah, dan ia merangkak maju dengan tangan dan lutut, bergerak lebih cepat daripada reaksi mereka. Meliuk di antara kaki para dokter yang tersentak. Seseorang meraih pergelangan kakinya namun ia menendang bebas, seseorang lagi menghalangi jalannya dan ia berguling ke samping. Ruangan meledak dalam kekacauan, dokter berteriak, Satpam memaki, alat-alat beradu saat orang tersandung mesin. Tetapi mata Raka Pradana hanya mencari ranjang bayi, sosok labu kecil yang terbaring diam seperti kematian, dan ia sampai di sana. Jemarinya menutup tubuh mungil Jovan Arta Wiryadinata yang begitu ringan hingga terasa seperti memegang segenggam daun kering. Lalu ia mengangkat bayi itu ke dadanya. Kepala Jovan Arta Wiryadinata terkulai di bahunya. Napasnya begitu tipis sampai Raka Pradana nyaris tak bisa merasakannya. Turunkan. Suara Arya Wiratama Wiryadinata melampaui marah menjadi sesuatu yang naluriah dan buas. Turunkan. Anak saya sekarang juga. Tetapi Raka Pradana sudah bergerak, bukan menuju pintu keluar yang di blok Satpam, melainkan ke arah kamar mandi yang terhubung. Kamar mandi yang ia tahu ada karena pernah sekali melihat denah bangunan yang tertinggal ceroboh di meja dapur saat renovasi. Ia menerobos masuk dan membanting pintu. Tangannya meraba kunci dengan panik sementara tubuh-tubuh menghantam kayu dari luar. Pintu bergetar namun masih bertahan. Meski tidak akan lama karena itu pintu, cantik, bukan. Pintu kuat, dan para Satpam bisa menjebolnya dalam hitungan detik. Raka Pradana memandang sekeliling kamar mandi dengan mata liar. Meja marmer, keran berlapis warna emas, lemari penuh perlengkapan bayi bermerek yang harganya mungkin melampaui semua buku pelajarannya, dan di atas meja, ia melihatnya. Sebuah toples kecil berisi bubuk arang aktif. Bubuk arang aktif itu adalah jenis barang yang biasa dibeli orang tua kaya untuk perawatan bayi alami, masker wajah, pemutih gigi, dan program detox. Yang mereka baca dari majalah, dan di kepala Raka Pradana suara neneknya, Murniati Sudarmi, bergema jelas, Ara menarik racun keluar dari tubuh. Nak, dulu orang-orang tua membakar kayu lalu menumbuknya halus untuk ini. Ara mengikat racun dan membantu membuangnya. Pintu kamar mandi kembali bergetar, kayu mulai retak. Dan kini Raka Pradana bergerak dengan naluri, menjalankan pengetahuan yang tinggal di tulangnya, bukan sekadar di pikirannya. Ia meraih bubuk arang dengan satu tangan sambil mendekap Jovan Arta Wiryadinata dengan tangan lain, menyalakan keran air dingin karena tak ada waktu menunggu air hangat, membasahi ujung jarinya, dan saat itu mata Jovan Arta Wiryadinata bergetar terbuka. Kaca, tak fokus, tetapi hidup, masih hidup. Maaf, bisik Raka Pradana, maaf sekali, ini akan terasa aneh. Tapi aku janji aku berusaha menolong kamu. Lalu ia mencampur bubuk arang dengan air di telapak tangannya hingga jadi pasta hitam encer, menengadahkan kepala Jovan Arta Wiryadinata. Pelan dan hati-hati seperti yang pernah ia lihat Murniati Sudarmi lakukan saat memberi ramuan pada anak sakit di kampung pada Jakarta Utara. Tetapi tepat ketika ia bersiap, pintu meledak terbuka dari hantaman, dan semuanya terjadi dalam detik-detik yang terlalu cepat. Raka Pradana berhasil memasukkan campuran arang itu ke mulut Jovan Arta Wiryadinata tepat saat para satpam mencapai dirinya. Tangan-tangan kasar meraih dari segala arah tanpa peduli lembut. Lengannya dipelintir sakit ke belakang. Lututnya menghantam lantai marmer dingin, dan bayi itu direnggut dari pelukannya. Jangan! Raka Pradana berteriak, jangan bersihkan mulutnya, jangan. Paksa dia muntah. Arangnya butuh waktu. Tolong beri 5 menit saja, tetapi tak ada yang mendengar. Arya Wiratama Wiryadinata kini menggendong anaknya dengan wajah terpelintir antara murka dan takut. Para dokter mengerubungi mengecek tanda vital, menatap sisa pasta hitam di sekitar bibir mungil. Sementara Lara Prameswari Wiryadinata ambruk di kusen pintu sambil terisak sampai seluruh tubuhnya gemetar. Kamu kasih apa ke dia? Dokter Mikael Suryadinata menuntut sambil mencengkeram kerah Raka Pradana. Kamu masukin apa ke mulut bayi itu?
Arang aktif, Raka Pradana terengah, karena lutut seorang satpam menekan punggungnya kemar-mer dingin. Cuma arang, tidak berbahaya, itu menyerap racun, nenek saya biasa. Nenek kamu? Suara dokter Mikael Suryadinata meneteskan penghinaan, seolah kata itu sendiri tak layak disebut di ruangan klinis. Kamu menyerang bayi kritis hanya karena, saran nenek? Tanamannya? Kata Raka Pradana putus asa, tolong uji tanamannya di ambang jendela, itu racun yang mengganggu jantung. Getahnya menempel di apapun dan sudah meracuni dia berhari-hari lewat sentuhan dan udara. Arang ini membantu mengikat racun yang sudah masuk, tapi kalian harus keluarkan tanaman itu atau dia akan makin buruk. Tolong, saya mohon, uji tanamannya. Tak seorang pun bergerak. Sampai sebuah suara tenang memotong kekacauan seperti pisau, suara Dr. Yasmin Tanjung yang berdiri paling dekat dengan Arya Wiratama Wiryadinata dan paling dekat dengan Jovan Arta Wiryadinata. Tunggu, warnanya berubah. Arya Wiratama Wiryadinata menatap putranya, dan Dr. Yasmin Tanjung mengulang pelan, warna kulitnya membaik, saturasi oksigennya naik, seketika kamar mandi itu sunyi seperti napas yang ditahan. Raka Pradana tak bisa melihat Jovan Arta Wiryadinata dari posisinya di lantai. Tetapi ia melihat wajah para dokter. Keterkejutan menggantikan curiga, kebingungan menggantikan hina, dan 18 dokter tersohor seolah baru menyadari sesuatu yang tak masuk akal sedang terjadi. Itu tidak mungkin, kata dokter Mikael Suryadinata kaku, arang aktif tidak bekerja secepat itu. Tidak ada cara yang masuk akal bagaimana irama jantungnya bisa stabil, protes dokter Mikael Suryadinata, tetapi dokter Yasmin Tanjung sudah mengeluarkan monitor portabel dan menempelkannya ke dada mungil Jovan Arta Wiryadinata. Suaranya datar namun tajam, ritme sinus mulai normal, tekanan darah naik, lalu terdengar bisikan gemetar elara Prameswari Wiryadinata. Ruamnya? Ya Tuhan, lihat ruamnya. Raka Pradana tidak bisa melihat, tetapi ia mendengar desah-desah kaget yang menjelaskan segalanya. Bentol-bentol merah yang marah itu mulai memudar. Racun yang mencekik tubuh Jovan Arta Wiryadinata seolah terikat, dinetralkan, ditarik keluar oleh bubuk hitam sederhana yang dulu disimpan Murniati Sudarmi di lemari dapur sebelah tepung dan gula. Lepaskan dia, kata Arya Wiratama Wiryadinata pelan, namun lutut satpam justru menekan punggung Raka Pradana lebih keras. Pak, saya bilang lepaskan dia, dan suara Arya Wiratama Wiryadinata kini berbeda. Amarahnya hilang, diganti sesuatu yang tak bisa dikenali Raka Pradana. Lepaskan anak itu sekarang, tekanan di tulang punggungnya pun menghilang. Raka Pradana diam sejenak, takut bergerak, takut berharap, lalu perlahan dan sakit-sakit ia mendorong tubuhnya hingga berlutut. Arya Wiratama Wiryadinata menatapnya, dan Jovan Arta Wiryadinata juga menatapnya. Mata bayi itu kini jernih, fokus, mengikuti wajah Raka Pradana dengan sesuatu yang nyaris seperti mengenali. Tanamannya? Kata Raka Pradana sekali lagi nyaris berbisik, tolong uji tanamannya. Lalu dokter Mikael Suryadinata keluar dari kamar mandi dan 2 menit kemudian teriakan suaranya terdengar dari kamar bayi mewah. Panggil tim dekontaminasi sekarang. Semua yang menyentuh tanaman itu harus cuci tangan bersih. Hubungi pusat keracunan. Saya butuh semua data tentang keracunan glikosida jantung dari tanaman itu. Raka Pradana memejamkan mata. Semuanya selesai. Entah bagaimanapun akhirnya. Semuanya selesai. Jovan Arta Wiryadinata akan hidup dan Raka Pradana sama sekali tidak tahu apa yang menunggunya setelah ini. 6 jam berikutnya berlalu seperti kabut lampu neon dan suara-suara yang ditahan. Raka Pradana duduk di kursi di luar kamar bayi mewah, bukan di ruang staf, bukan di pos keamanan, bukan di ruang interogasi, melainkan di lorong yang bisa dilihat siapapun yang lewat, kursi tempat Arya Wiratama. Wiryadinata sendiri menyuruhnya menunggu. Tidak ada borgol, tidak ada polisi yang dipanggil, tidak ada yang menyeretnya keluar atau mengancam tuntutan seperti yang ia yakini akan terjadi sejak ia menerobos pintu servis belakang. Justru ia diberi air minum, roti lapis, selimut, dan ketika seorang perawat melihat ia menggigil. Ia sendiri tak paham kenapa mereka melakukan itu. Dari ambang pintu kamar bayi ia bisa melihat Jovan Arta Wiryadinata tidur tenang di ranjangnya. Warna kulitnya kembali hangat dan sehat alih-alih kelabu mengerikan. Monitor berbunyi stabil menandai tanda vital yang menguat dari jam ke jam. Dan, pasukan, dokter berkurang tinggal 3 orang yang menjalankan tes akhir sambil berbisik-bisik. Sesekali melirik ke lorong tempat Raka Pradana duduk terbungkus selimut yang mungkin harganya lebih mahal daripada seluruh pakaiannya. Dokter Yasmin Tanjung menjadi orang pertama yang meminta maaf. Ia keluar sekitar tengah malam dengan wajah lelah dan sesuatu yang mirip rasa malu, berdiri di depan kursi Raka Pradana.
menatapnya lama, lalu menundukkan kepala. Saya salah, katanya sederhana. Kita semua salah, kamu melihat sesuatu yang tidak kita lihat, dan kamu menyelamatkan nyawa anak itu. Maaf karena kami tidak mendengarkan, lanjut Dr. Yasmin Tanjung, dan Raka Pradana tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya bergumam pelan. Mungkin, terima kasih, mungkin, tidak apa-apa. Lalu Dr. Yasmin Tanjung mengangguk sekali dan pergi. Sementara Raka Pradana sadar kisah ini berawal dari bocah di bayang-bayang, tetapi sekarang dunia akan melihatnya. Penyelidikan dimulai sebelum fajar ketika Arya Wiratama Wiryadinata memanggil firma keamanan privat, bukan satpam yang biasa berjaga di estet Wiryadinata, melainkan tim penyidik profesional, mantan aparat penegak hukum dan ahli forensik, yang datang dengan kendaraan tanpa tanda dan membuka pos komando di sayap timur villa. Dan Raka Pradana mengintip mereka lewat jendela saat mereka menurunkan peralatan, memotret kamar bayi mewah, lalu mengangkat tanaman itu dengan hati-hati ke dalam wadah tertutup rapat. Sekitar pukul 6, seorang polisi wanita berpakaian sipil mendekati kursi Raka Pradana. Pak Arya Wiratama Wiryadinata ingin berbicara dengan kamu, katanya datar dan profesional. Kamu sanggup? Perut Raka Pradana menegang karena inilah momen ketika rasa terima kasih mungkin berakhir dan kenyataan dimulai. Momen ketika Pak Arya Wiratama Wiryadinata akan ingat bahwa Raka Pradana tetaplah penyusup. Tetaplah, bukan siapa-siapa. Anak petugas kebersihan yang menerobos rumah orang dan menyentuh bayi tanpa izin. Iya, Bu, jawab Raka Pradana, karena apalagi yang bisa ia katakan, lalu perempuan itu menuntunnya menyusuri lorong melewati potret keluarga dan vas antik yang tadi ia lewati sambil berlari. Melewati tangga servis tempat ia mengelabui satpam, melewati 100 pengingat kecil tentang batas-batas tak terlihat yang seumur hidup tak pernah ia seberangi. Arya Wiratama Wiryadinata menunggu di ruang kerjanya, ruangan yang belum pernah dimasuki Raka Pradana, yang dulu hanya sempat ia lihat sepintas dari ambang pintu. Rak buku setinggi langit-langit, meja kerja kayu mahoni besar, jendela yang menghadap kebun. Tempat Rati Handayani kadang bekerja, namun berdiri di sana sekarang, dikelilingi kekayaan yang mungkin tak akan terkumpul oleh keluarganya bahkan dalam 10 kali hidup. Raka Pradana merasa lebih kecil daripada sebelumnya. Duduk, Raka Pradana, kata Arya Wiratama Wiryadinata, dan itu pertama kalinya ia menyebut namanya. Raka Pradana pun duduk sementara Arya Wiratama Wiryadinata tampak seperti pria yang menua 10 tahun dalam semalam. Jas kusut, rambut acak, mata merah karena kurang tidur. Dan sesuatu yang lebih dalam. Seperti keyakinan tentang kekuasaannya sedang runtuh, ia memegang map tebal berisi dokumen dan tangannya bergetar halus saat membalik halaman. Lalu ia memulai pelan, tanaman itu adalah hadiah, datang 3 hari lalu dengan kartu yang mengucapkan selamat ulang 3 bulan untuk Lara Prameswari Wiryadinata dan saya. Kartu itu ditandatangani Marco Wibisono. Raka Pradana tidak mengenal nama itu, tetapi ia melihat rahang Arya Wiratama Wiryadinata mengeras saat menyebutnya. Marco Wibisono dulu rekan bisnis saya. Kami membangun Wiryadinata Web Teknologi 23 tahun lalu. Mulai dari garasi di BSD City, dia saksi utama pernikahan saya, dan wali untuk Jovan Arta Wiryadinata. Suara Arya Wiratama Wiryadinata retak di kata terakhir. Saya percaya dia dengan segalanya. Perusahaan, keluarga, anak saya. Dan penyelidikan berjalan lebih cepat dari yang siapapun duga. Tim forensik menemukan jejak getah beracun pada sarung tangan Pak Haryono. Sarung tangan yang dipakai menyetel pagar ranjang Jovan Arta Wiryadinata. Mereka menemukan residu di ambang jendela, di gorden, di gantungan mainan bayi di atas ranjang. Karena selama 3 hari tanaman itu terus menumpahkan racunnya. Menjenuhkan ruangan dengan kematian yang tak terlihat, dan itu belum semuanya. Perusahaan pengiriman yang mengantar tanaman menyimpan catatan rinci, kamera keamanan, pelacakan GPS, tanda tangan digital. Semuanya rapi. Semuanya bisa ditelusuri dalam hitungan jam para. Penyelidik menelusuri paket itu kembali ke sumbernya. Bukan toko tanaman resmi, bukan rumah bibit, melainkan laboratorium privat yang khusus menangani spesimen botani langka. Laboratorium itu dimiliki perusahaan cangkang, dan perusahaan cangkang itu dibiayai rekening luar negeri di Singapura yang ternyata dibuka oleh Marco Wibisono. Dia ingin anak saya mati, kata Arya Wiratama Wiryadinata, dan suaranya nyaris tidak terdengar manusia lagi. Seperti bunyi sesuatu yang retak dari dalam. Dia ingin menghancurkan saya dan dia memilih hal paling berharga dalam hidup saya untuk melakukannya. Karena saya mengalahkannya, karena Dewan memilih saya, karena saya jadi direktur utama dan dia tersingkir hanya membawa saham opsinya dan tepukan basa-basi. Raka Pradana duduk sangat diam,
Tidak tahu harus mengatakan apa. Bahkan tidak tahu apakah ia seharusnya mengatakan sesuatu. Kamu tahu bagian paling buruknya? Lanjut Arya Wiratama Wiryadinata. Para dokter itu tidak akan pernah menemukan penyebabnya. Tidak akan pernah. Mereka terlalu fokus pada tes darah, pemindaian, analisis genetik, terlalu yakin jawabannya harus rumit, harus sesuai pelatihan mereka. Sampai mereka bahkan tidak sekalipun menengok sekeliling ruangan, tidak sekalipun bertanya apa yang berubah di lingkungan Jovan. Arta Wiryadinata tidak sekalipun mempertimbangkan bahwa jawaban paling sederhana mungkin yang benar. Lalu ia menatap Raka Pradana dengan sesuatu yang mirip takjub, tapi kamu melakukannya. Raka Pradana bergeser gelisah di kursinya. Nenek saya, Murniati Sudarmi, ngajarin saya soal tanaman. Dia bilang dokter kaya sering mencari masalah yang juga kaya. Padahal kadang jawabannya ya duduk begitu saja di depan semua orang. Arya Wiratama Wiryadinata mengangguk. Nenek kamu terdengar bijak. Tenggorokan Raka Pradana menegang. Dia meninggal saat saya 11, dia mau ngajarin saya lebih banyak, tapi waktunya keburu habis. Arya Wiratama Wiryadinata mengangguk pelan lagi dan terdiam lama. Menatap map di tangannya, bukti pengkhianatan dari orang yang ia sayangi seperti saudara. Lalu ia menekan tombol di telepon mejanya. Suruh mereka masuk, pintu pun terbuka dan Rati Handayani masuk. Wajahnya seperti habis menangis berjam-jam. Seragamnya kusut, rambutnya lepas dari sanggul rapi. Mata bengkak merah, dan di belakangnya muncul Lara Prameswari Wiryadinata. Masih memakai pakaian saat krisis, mendekap Jovan Arta Wiryadinata di dada seperti tak akan pernah melepasnya lagi. Raka Pradana, Rati Handayani berlari memeluk anaknya begitu erat sampai ia nyaris tak bisa bernapas. Nak, ibu takut sekali. Mereka bilang apa yang kamu lakukan? Mereka bilang kamu menerobos masuk dan satpam mengejar kamu dan kamu. Ibu, aku nggak apa-apa. Raka Pradana memeluk balik, menghirup bau sabun cuci dan cairan pembersih yang selalu menempel di seragam Rati Handayani. Aku nggak apa-apa, bayinya juga nggak apa-apa, semuanya baik, kamu bisa saja ditangkap. Rati Handayani menarik diri untuk menatapnya, kedua tangannya mencengkeram bahu Raka Pradana. Kamu bisa saja terluka, kamu bisa. Dia bisa saja tidak melakukan apa-apa. Sela Arya Wiratama Wiryadinata dengan suara rendah. Dia bisa saja tetap di rumah dinas dan membiarkan anak saya mati saat 18 dokter meraba. Raba dalam gelap, tapi dia tidak. Rati Handayani menoleh ke miliarder itu dan Raka Pradana melihat kilatan takut di wajah ibunya. Takut naluriah dari orang yang seumur hidup berada di bawah kuasa orang kuat. Namun Arya Wiratama Wiryadinata tidak tampak marah, ia tampak direndahkan oleh kenyataan. Bu Rati Handayani, katanya dengan hormat yang belum pernah didengar Raka Pradana di estet ini, anak ibu adalah satu-satunya alasan anak saya masih hidup sekarang. Para dokter gagal, keamanan gagal. Saya gagal? Lalu suara Arya Wiratama Wiryadinata patah saat ia mulai menyebut nama Raka Pradana lagi. Arya Wiratama Wiryadinata sempat terdiam, menarik napas, menata ulang kata-katanya, lalu mengulang dengan suara yang lebih tenang bahwa Raka Pradana menerobos masuk ke bangunan yang penuh orang-orang yang menganggapnya ancaman. Menerobos satpam yang bisa saja melukainya, menggendong bayi yang kritis, lalu memberi pertolongan yang bertentangan dengan semua arahan para ahli medis, dan ia melakukan itu sambil sadar bahwa kalau ia salah, hidup Rati Handayani dan hidupnya sendiri akan hancur. Dia tidak salah, kata Lara Prameswari Wiryadinata lembut sambil melangkah maju. Jovan Arta Wiryadinata tertidur pulas di bahunya. Dia benar, satu-satunya yang benar. Lalu ia menatap Raka Pradana dengan air mata mengalir di pipi. Berbisik, terima kasih. Terima kasih sudah menyelamatkan bayi saya. Dan Raka Pradana tidak tahu harus berbuat apa dengan rasa terima kasih dari orang kaya. Seumur hidup ia justru belajar menghindari perhatian mereka. Tetapi kini mereka menatapnya seperti sesuatu yang berharga, bukan sekadar sesuatu yang harus diatur. Aku nggak bisa biarin dia mati. Kata Raka Pradana kikuk, bukan kalau aku tahu apa yang salah, bukan kalau aku bisa melakukan sesuatu. Itu tepatnya poinnya, jawab Arya Wiratama Wiryadinata. Lalu ia berdiri dari balik meja, memutari kursi Raka Pradana, dan melakukan sesuatu yang tak pernah dibayangkan Raka Pradana. Ia berlutut di depan kursinya. Seorang miliarder berlutut, menatap ke atas pada anak petugas kebersihan. Seumur hidup saya percaya uang, pendidikan, dan koneksi adalah satu-satunya hal yang penting, kata Arya Wiratama Wiryadinata. Saya membangun tembok di sekitar estet Wiryadinata di Puncak, Bogor untuk menyingkirkan orang-orang yang saya anggap di bawah saya. Saya menyewa satpam untuk melindungi keluarga saya dari ancaman yang saya bayangkan ada di bayang-bayang. Padahal ancaman sebenarnya masuk
Lewat pintu depan saya dalam pot cantik berpitakan emas, dan satu-satunya orang yang bisa melihatnya adalah anak yang selama ini saya latih agar diabaikan. Ia meraih tangan Raka Pradana, menggenggamnya pelan. Saya salah tentang begitu banyak hal, dan saya tidak tahu bagaimana menebusnya, tapi saya akan mencoba. Keesokan paginya Marco Wibisono ditangkap, dan Raka Pradana melihatnya dari jendela kamar bayi mewah ketika mobil polisi memasuki jalan masuk pribadi. Ketika pria yang mencoba membunuh bayi itu digiring dengan borgol sementara kilatan kamera meledak bertubi-tubi. Berita bocor entah dari mana, mobil siaran dan van wartawan berbaris di tepi estet Wiryadinata di Puncak, Bogor. Para reporter berteriak bertanya namun tak ada yang menjawab. Tetapi penangkapan itu baru permulaan karena Arya Wiratama Wiryadinata tidak hanya ingin keadilan, ia ingin pembongkaran total. Dalam seminggu ia menggerakkan pasukan pengacara untuk meruntuhkan semua yang dibangun Marco Wibisono. Perusahaan-perusahaan cangkang, rekening-rekening lepas pantai, opsi saham, kursi dewan, hingga keanggotaan klub eksklusif. Setiap keping kekuasaan yang berdiri di atas iri dan amarah. Dia akan mati di penjara, kata Arya Wiratama Wiryadinata kepada Raka Pradana dalam salah satu percakapan mereka yang kini terjadi hampir setiap hari. Karena sang miliarder mulai sering mencari Raka Pradana, menanyainya tentang tanaman, tentang penyembuhan, tentang Murniati Sudarmi yang mengajarkan hal-hal yang tidak diajarkan sekolah kedokteran. Dakwaannya percobaan pembunuhan bayi, bahkan penjahat kerah putih tidak selamat dengan tuduhan seperti itu. Raka Pradana mengangguk, masih canggung berada dekat Arya Wiratama Wiryadinata, masih merasakan beratnya jurang kelas yang selama ini menandai hidupnya. Tetapi ada sesuatu yang sudah bergeser di antara mereka, sesuatu yang nyata. Terus sekarang gimana? Tanya Raka Pradana. Maksudku, untuk estet Wiryadinata di Puncak, Bogor, untuk semuanya. Arya Wiratama Wiryadinata tersenyum, lelah, tapi sungguh, lalu berkata, sekarang, kita robohkan temboknya, dan ia sungguh-sungguh. Karena dalam minggu-minggu berikutnya Raka Pradana melihat kru bangunan membongkar pagar yang selama ini mengurung properti itu, menara jaga diturunkan, dan papan bertuliskan, khusus staf, pelan-pelan menghilang. Pintu servis belakang ditutup rapat, lalu dibangun pintu utama baru. Pintu yang dipakai semua orang tanpa peduli jabatan atau posisi. Namun Arya Wiratama Wiryadinata belum selesai. Akan ada pusat kesehatan, umumkannya dalam konferensi pers yang ditonton Raka Pradana dari kerumunan, berdiri di antara Rati Handayani dan Elara Prameswari Wiryadinata. Sebuah klinik gratis yang terbuka untuk seluruh warga sekitar, berfokus pada layanan yang mudah diakses dan pengobatan tradisional. Klinik ini akan diisi dokter-dokter yang tahu cara mendengar, yang tahu cara melihat gambaran utuh, bukan cuma terpaku pada hasil tes. Ia berhenti sejenak dan matanya menemukan Raka Pradana di tengah kerumunan. Namanya akan menjadi pusat kesehatan, Murniati Sudarmi. Untuk menghormati perempuan yang mengajarkan pada cucunya pengetahuan yang menyelamatkan nyawa anak saya. Pandangan Raka Pradana langsung berkabut, membayangkan nama Murniati Sudarmi terpampang di sebuah gedung sungguhan, tempat orang-orang sungguhan menerima pertolongan sungguhan karena pelajaran yang dulu ia terima di teras rumah di Jakarta 12 tahun lalu. Rati Handayani menangis di sampingnya, tapi bukan air mata takut seperti yang sering ia lihat. Bukan air mata cemas soal uang sewa, keamanan kerja, atau apakah mereka bisa bertahan sampai bulan depan. Melainkan air mata yang berbeda. Air mata seseorang yang baru sadar semua pengorbanannya ternyata berarti. Masih ada satu hal lagi, kata Arya Wiratama Wiryadinata ke mikrofon. Keluarga saya berutang sesuatu yang tidak akan pernah bisa kami bayar lunas, jadi kami mulai dari apa yang bisa kami lakukan. Lalu ia mengumumkan dana beasiswa, biaya penuh untuk universitas manapun di dunia bagi Raka Pradana dan juga anak-anak Rati Handayani kelak jika ia punya lagi. Ia mengumumkan rumah, bukan rumah dinas penjaga kebun di ujung estet, melainkan rumah sungguhan di area properti itu, dengan nama Raka Pradana tercantum di akta bersama nama Rati Handayani. Ia juga mengumumkan posisi untuk Rati Handayani di Dewan Pengurus Pusat Kesehatan baru itu, dengan gaji yang membuat Rati Handayani ternganga saat mendengarnya. Namun bagi Raka Pradana, pengumuman paling penting justru yang lebih kecil, lebih sunyi, sesuatu yang dikatakan Arya Wiratama Wiryadinata secara pribadi setelah kamera pergi dan para reporter sudah menulis beritanya. Saya akan menyiapkan program magang, kata Arya Wiratama Wiryadinata, dengan peneliti botani terbaik, kalau kamu mau, supaya kamu bisa belajar semua yang Murniati Sudarmi belum sempat ajarkan, supaya kamu bisa jadi penyembuh seperti yang diarahkan untuk kamu jadi. Raka Pradana memikirkan neneknya, memikirkan janji yang ia buat, memakai kebijaksanaannya ketika itu benar-benar penting.
Memikirkan bertahun-tahun saat ia justru malu pada warisannya. Ingin terlihat lebih terhormat, ia sadar ia salah, sangat salah, karena pengetahuan Murniati Sudarmi bukan sesuatu yang harus ia tinggalkan, melainkan sesuatu yang harus ia bangun, fondasi kebijaksanaan yang memanjang lintas generasi. Menunggu ia menambahkan bagiannya sendiri. Iya, kata Raka Pradana, itu yang paling aku mau. Arya Wiratama Wiryadinata mengangguk, lalu melakukan sesuatu yang seminggu lalu tak terbayangkan. Ia menarik Raka Pradana ke dalam pelukan. Memeluknya seperti cara seorang ayah memeluk anaknya. Terima kasih, bisik Arya Wiratama Wiryadinata. Karena berani saat itu penting. Karena jadi orang yang seharusnya saya lihat sejak awal. Raka Pradana memeluk balik, dan ia tahu ia tidak lagi tak terlihat. Hadiah beracun itu sudah terbongkar, pelakunya sudah tertangkap, tapi perubahan Raka Pradana belum selesai, dan setahun kemudian Raka Pradana berdiri di depan gedung yang memajang nama Murniati Sudarmi. Pusat Kesehatan, Murniati Sudarmi, berkilau di bawah matahari sore. Dinding kacanya memantulkan kebun-kebun yang mengitarinya, kebun yang ikut ia rancang sendiri, dipenuhi tanaman obat yang dulu diajarkan Murniati Sudarmi untuk ia kenali. Jahe dan kunyit untuk menghangatkan tubuh, temulawak untuk pemulihan, serai untuk menenangkan, daun sirih untuk perawatan tradisional, dan di satu rumah kaca yang dijaga ketat ada koleksi tanaman beracun di balik pintu terkunci. Dipakai melatih generasi dokter berikutnya agar bisa melihat hal yang dulu luput dari 18 ahli. Hari itu adalah peresmian besar Pusat Kesehatan, Murniati Sudarmi. Dan Raka Pradana menarik pelan keras setelan jas barunya. Hadiah dari Lara Prameswari Wiryadinata, yang dijahit pas di tubuhnya. Kainnya selembut apapun yang pernah ia pakai, meski ia masih belum sepenuhnya nyaman memakai pakaian seperti ini. Sebagian dari dirinya mungkin tak akan pernah benar-benar terbiasa, tetapi ia mulai belajar bahwa rasa canggung bukan selalu hal buruk, kadang itu tanda ia sedang bertumbuh menjadi versi baru dari dirinya. Siap? Rati Handayani muncul di sampingnya. Dan napas Raka Pradana selalu tertahan tiap kali melihat ibunya sekarang. Karena setahun terakhir Rati Handayani berubah. Bukan cuma bajunya yang kini berbeda. Seragam lusuh diganti busana profesional yang sesuai jabatannya. Namun sesuatu yang lebih dalam juga berubah. Tegang di bahunya mereda. Garis-garis cemas di sekitar matanya melunak. Ia berdiri lebih tegak, berbicara lebih lantang. Mengambil ruang dengan cara yang dulu tak pernah ia berani lakukan saat ia hanya petugas kebersihan. Ia kini menjadi Direktur Pengabdian Komunitas di Pusat Kesehatan, Murniati Sudarmi. Punya kantor dengan namanya di pintu, punya kartu nama, punya staf, dan punya suara dalam keputusan yang memengaruhi ribuan orang. Aku nggak tahu, aku Raka Pradana mengaku, orangnya banyak banget di luar. Rati Handayani tersenyum dan meremas tangannya. Mereka ada di luar karena kamu. Nak, mereka datang untuk melihat anak yang menyelamatkan putra miliarder dengan arang aktif. Dari dapur dan kebijaksanaan Murniati Sudarmi. Aku juga dibantu, jawab Raka Pradana lirih, tetapi Rati Handayani menggeleng. Kamu punya pengetahuan, kamu punya keberanian, kamu punya semua yang Murniati Sudarmi wariskan. Mata Rati Handayani berkilat. Dia pasti bangga sekali sama kamu. Bangga sekali. Perjalanan ini dulu dimulai dari anak yang percaya kemiskinannya membuatnya bukan apa-apa, dan kini ia berdiri di ambang panggung sebagai bukti bahwa itu bohong. Di luar, kerumunan jauh lebih besar dari dugaan Raka Pradana. Ratusan orang memenuhi kebun, meluber sampai ke halaman yang dulu benar-benar terlarang bagi siapapun tanpa undangan Arya Wiratama Wiryadinata. Ada keluarga-keluarga dari lingkungan sekitar, komunitas yang selama ini hidup di bayang-bayang estet Wiryadinata di puncak. Bogor dipisahkan pagar, anjing penjaga, dan tembok kelas sosial yang tak terlihat. Ada tenaga medis yang datang dari berbagai negara untuk melihat model layanan baru yang menggabungkan kearifan tradisional dan pengobatan modern. Ada jurnalis, fotografer, dan kru kamera yang merekam setiap detik. Dan di barisan depan duduk Arya Wiratama Wiryadinata bersama Lara Prameswari Wiryadinata. Sementara Jovan Arta Wiryadinata duduk di pangkuan Lara Prameswari Wiryadinata. Bayi itu kini tumbuh sehat, 14 bulan, pipinya cabi, matanya terang, tawanya melengking di kebun setiap kali ada hal yang membuatnya senang. Semua tahap tumbuh kembangnya tercapai tepat waktu tanpa sisa dampak dari keracunan yang hampir merenggut nyawanya. Para dokter menyebutnya mukjizat, tetapi Raka Pradana tahu itu bukan mukjizat. Itu arang aktif, keputusan cepat, dan Murniati Sudarmi yang mengajarkan bahwa menyembuhkan berarti memperhatikan keseluruhan keadaan. Bukan hanya bagian yang bisa diukur oleh mesin.
Arya Wiratama Wiryadinata berdiri ketika Raka Pradana mendekati podium, memimpin tepuk tangan yang mengalir ke arah Raka Pradana seperti air hangat, dan setahun lalu lelaki ini hanyalah sosok jauh yang sesekali terlihat dari balik jendela. Kuat, tak tersentuh, milik dunia yang tak mungkin dimasuki Raka Pradana. Namun kini ia menjadi sesuatu yang lain. Bukan tepat ayah, bukan tepat teman, tetapi berada di antara keduanya. Seperti mentor, seperti orang yang percaya. Terima kasih semuanya sudah datang, kata Arya Wiratama Wiryadinata ke mikrofon. Suaranya melintasi kebun. Setahun lalu, saya hampir kehilangan anak saya. Saya punya semua sumber daya di dunia. Uang, koneksi, ahli terbaik, tapi tetap tidak cukup. Saya tak berdaya, putus asa. Menyaksikan anak saya sekarat sementara orang-orang yang saya bayar miliaran rupiah tidak bisa memberi jawaban kenapa. Arya Wiratama Wiryadinata berhenti sejenak. Dan Raka Pradana melihat ia melirik ke arah rumah dinas penjaga kebun di ujung estet tempat Raka Pradana dan Rati Handayani pernah tinggal bertahun-tahun. Rumah itu masih ada, tapi kini sudah direnovasi, diperluas, dimodernisasi, diubah menjadi rumah tamu untuk para peneliti yang datang berkunjung. Sementara Raka Pradana dan Rati Handayani sudah pindah ke rumah sungguhan di area properti, dengan kamar tidur untuk masing-masing, kebun kecil tempat Rati Handayani menanam sayur, dan pintu depan yang menghadap jalan masuk utama, bukan lagi pintu servis belakang. Lalu Arya Wiratama Wiryadinata melanjutkan dengan suara yang menggema di kebun, dan kemudian seorang anak 14 tahun menerobos masuk ke rumah saya, menerjang satpam saya, dan menyelamatkan nyawa anak saya dengan pengetahuan yang tidak diajarkan sekolah kedokteran manapun, pengetahuan yang diwariskan lintas generasi, pengetahuan yang dulu saya anggap tahayul, cerita rakyat. Keyakinan, orang-orang yang katanya tidak tahu apa-apa. Suaranya sedikit pecah, yang tidak tahu apa-apa itu justru saya. Saya yang membangun tembok setinggi itu sampai saya buta melihat kebijaksanaan yang berdiri tepat di luar tembok. Raka Pradana mengajarkan saya bahwa keahlian punya banyak bentuk. Dan seringkali orang yang kita abaikan justru yang melihat paling jelas. Ia menatap kerumunan dengan mata yang basah, dan Raka Pradana merasakan kalimat-kalimat itu menembusnya seperti hangat. Lalu Raka Pradana melangkah ke podium dengan tangan gemetar. Ia sebenarnya sudah menulis pidato. Melatihnya puluhan kali di depan cermin, di depan Rati Handayani, bahkan di depan ranjang bayi Jovan Arta Wiryadinata saat si kecil cekikikan melihat ia mondar-mandir gugup, tetapi berdiri di sini sekarang, menatap lautan wajah yang menunggu suaranya. Kata-kata di kartu catatannya terasa salah, terlalu rapi, terlalu sempurna, terlalu bukan dirinya. Jadi ia meletakkan kartu-kartu itu dan berbicara. Dari hati, nama nenek saya Murniati Sudarmi. Mulai Raka Pradana. Dia lahir di Jakarta, di rumah sederhana yang dulu bahkan air bersih pun sering susah. Lantainya masih tanah, dia tidak pernah benar-benar belajar membaca dengan baik, sekolahnya tidak jauh-jauh, dan menurut ukuran dunia tentang siapa yang penting, dia dianggap bukan siapa-siapa. Raka Pradana menoleh ke gedung di belakangnya, melihat nama Murniati Sudarmi terukir di atas pintu masuk, tapi dia menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada kebanyakan dokter. Dia membantu persalinan ibu-ibu yang tak sanggup bayar rumah sakit. Dia menurunkan demam dengan jamu dan ramuan saat orang tak punya uang untuk obat. Dia duduk menemani orang yang sekarat, memegang tangan mereka, menjaga martabat mereka ketika tidak ada apa-apa lagi. Suara Raka Pradana makin mantap, gugupnya memudar. Digantikan sesuatu yang lebih kuat. Mungkin bangga, mungkin tujuan. Dia tahu tentang tanaman, tentang tubuh, tentang menyembuhkan, yang dia pelajari dari ibunya, yang ibunya pelajari dari ibunya lagi, dari generasi orang-orang yang dipaksa belajar bertahan hidup ketika tak ada yang mau menolong mereka. Raka Pradana menarik napas, mengingat malam ketika ia menerobos rumah besar itu, takut setengah mati, tapi juga yakin, sambil berdoa putus asa agar ia tidak salah. Murniati Sudarmi selalu bilang pengetahuan adalah warisan kami. Bukan uang, bukan tanah, bukan gelar, melainkan apa yang dia tanam di kepala saya, dan apa yang suatu hari nanti akan saya tanam di kepala anak-anak saya. Dia bilang pengetahuan lebih berharga daripada emas karena tak ada yang bisa merampasnya dari kamu. Ia menunduk sebentar lalu menggeleng pelan. Lama sekali saya justru malu pada warisan itu. Saya ingin terlihat modern, canggih, ingin diterima dunia yang meremehkan orang seperti Murniati Sudarmi, yang menyebut pengetahuannya tahayul dan kebijaksanaannya kebodohan. Saya pikir kalau saya cukup pintar, cukup berpendidikan, cukup mengagumkan, saya bisa lari dari tempat asal saya. Raka Pradana menatap kembali ke kerumunan. Saya salah?
Asal saya bukan sesuatu yang harus saya kabur dari. Bagi Raka Pradana, asal-usul itu bukan sesuatu yang harus ia kabur dari, melainkan sesuatu yang harus ia bangun. Karena pengetahuan yang diwariskan Murniati Sudarmi telah menyelamatkan nyawa Jovan Arta Wiryadinata ketika 18 dokter lulusan kampus terbaik dunia pun tak mampu menemukan penyebabnya. Dan itu bukan terjadi, meski latar belakangnya sederhana. Melainkan, karena latar belakang itu, karena Murniati Sudarmi mengajarinya melihat gambaran besar, memperhatikan lingkungan, bukan hanya gejala, dan percaya pada apa yang ia lihat dengan mata sendiri meski para ahli berkata ia keliru. Raka Pradana tahu Murniati Sudarmi tak pernah sempat menyaksikan momen ini, tetapi warisannya akan hidup selamanya. Dan ketika Raka Pradana memandang kerumunan, ia melihat wajah-wajah yang memantulkan perjalanan hidupnya sendiri. Anak-anak dari kampung sekitar, anak-anak berkulit gelap dan sawo matang dengan pakaian bekas, anak-anak yang tiap hari berjalan ke sekolah melewati rumah-rumah mewah yang tak pernah bisa mereka masuki. Anak-anak yang diajari oleh ribuan momen kecil bahwa mereka kurang, tidak cukup, tak terlihat, dan tatapan mereka membuat dada Raka Pradana sesak, seperti ada harapan atau pengakuan di sana. Lalu ia berbicara langsung kepada mereka, mengatakan bahwa ia paham rasanya tak terlihat. Berjalan di dunia seperti terbuat dari kaca. Seperti orang-orang beruang dan berkuasa bisa menembusmu dengan pandangan tanpa pernah benar-benar melihat siapa kamu. Ia paham rasanya. Percaya bahwa miskin membuatmu bukan siapa-siapa, bahwa keadaan menentukan nilai dirimu, dan satu-satunya cara untuk berarti adalah berubah menjadi seseorang yang sama sekali berbeda dari dirimu yang lahir apa adanya. Tetapi hari ini ia berdiri untuk mengatakan itu bohong, karena hal-hal yang membuatmu berbeda, latar belakangmu, budayamu, pengetahuan keluargamu, pelajaran yang diajarkan nenek-nenekmu, bukan kelemahan untuk ditaklukkan, melainkan kekuatan untuk dibangun, perspektif yang dibutuhkan. Dunia, wawasan yang tidak bisa dibeli dengan uang berapapun, kebijaksanaan yang diturunkan dari generasi ke generasi orang-orang yang belajar bertahan dan berkembang ketika segalanya ditumpuk melawan mereka. Raka Pradana mengisyaratkan ke pusat kesehatan, Murniati Sudarmi, di belakangnya dan menegaskan bahwa gedung itu ada karena seorang anak dari rumah dinas penjaga kebun di ujung estet tahu sesuatu yang 18 dokter tidak tahu. Gedung itu ada karena pengetahuan penting dari manapun asalnya. Dan tempat itu akan menjadi ruang di mana semua pengetahuan dihargai, di mana ramuan nenek duduk sejajar dengan teknik ahli bedah, di mana pasien didengarkan alih-alih sekadar dites, di mana tak ada yang tak terlihat dan tak ada kebijaksanaan yang direndahkan. Raka Pradana menarik napas panjang dan mengingat kata-kata Murniati Sudarmi bahwa menyembuhkan bukan cuma memperbaiki yang rusak di tubuh, melainkan melihat manusia seutuhnya, riwayatnya, lingkungannya, komunitasnya, jiwanya. Memperlakukan semua orang dengan martabat, entah mereka konglomerat atau pekerja rumah tangga, dan mengingat bahwa kita semua terhubung, sama-sama bagian dari keluarga manusia yang layak mendapatkan perhatian, kepedulian, dan hormat. Ia menoleh pada Arya Wiratama Wiryadinata, pada Rati Handayani, pada Jovan Arta Wiryadinata yang memantul riang di pangkuan Elara Prameswari Wiryadinata. Lalu menegaskan inilah yang akan diperjuangkan pusat kesehatan ini, inilah arti warisan Murniati Sudarmi. Bukan sekadar gedung yang memakai namanya, melainkan cara baru memandang siapa yang boleh disebut ahli, pengetahuan siapa yang dianggap sah, dan bagaimana kita merawat satu sama lain. Raka Pradana tersenyum, senyum asli yang dulu ia sembunyikan di balik dinding, tak terlihat, lalu berkata tegas bahwa namanya Raka Pradana. Ia anak pekerja rumah tangga, dan ia akan menghabiskan sisa hidupnya memastikan tak ada orang seperti dirinya yang harus merasa tak terlihat lagi, karena inilah warisan Raka Pradana. Inilah warisan Murniati Sudarmi. Dan jika seseorang sudah mengikuti kisah ini sejauh ini, maka kisah itu kini juga menjadi bagian dari kisah mereka. Mari kita bangun dunia di mana suara setiap orang berarti, dan tepuk tangan pun meledak dari bagian belakang lalu menggelinding ke depan seperti gemuruh. Membuat Raka Pradana berdiri di podium dengan perasaan campur aduk ketika ratusan orang bangkit berdiri. Ia melihat air mata di wajah-wajah yang tak ia kenal, melihat anak-anak bertepuk tangan dengan antusias tanpa kendali. Melihat Rati Handayani terisak terbuka sementara Arya Wiratama Wiryadinata meletakkan tangan menenangkan di bahunya. Lalu Jovan Arta Wiryadinata melakukan sesuatu yang membuat seluruh kerumunan terdiam. Balita itu menggeliat turun dari pelukan Elara Prameswari Wiryadinata, menjejakkan kaki kecilnya yang masih goyah ke tanah, dan mulai berjalan tertatih dengan langkah ragu khas anak yang baru belajar mempercayai kakinya sendiri. Elara Prameswari Wiryadinata refleks meraih, tetapi Arya Wiratama Wiryadinata menahannya.
menatap dengan wajah penuh takjub saat putranya menembus rimba kaki orang dewasa, berjalan lurus ke arah Raka Pradana, berhenti di tepi podium, menengadah dengan mata cerah yang dulu pernah dikaburkan racun, lalu mengangkat kedua lengannya yang gempal dalam isyarat universal anak-anak dimanapun. Naik. Gendong. Raka Pradana turun dari podium dan mengangkat Jovan Arta Wiryadinata ke dalam pelukannya. Dan bayi itu langsung meringkuk puas di dadanya. Satu tangan kecil mencengkeram jas baru Raka Pradana dengan rasa aman sepenuhnya. Leli, ucap Jovan Arta Wiryadinata jelas, kata pertamanya yang sungguh-sungguh selain mama dan papa. Leli, dan kerumunan pun pecah oleh sorak. Raka Pradana memeluk bayi itu erat, merasakan detak jantung Jovan Arta Wiryadinata berdetak di dadanya. Kuat, stabil, hidup, anak. Yang nyaris mati di pelukannya kini menyebut namanya, meraih dia, dan mempercayainya sepenuh hati, dan inilah yang benar-benar berarti, bukan gedung mewah, bukan beasiswa, bukan rumah dengan namanya di akta, melainkan satu nyawa yang terselamatkan, satu ikatan yang terjalin, satu jembatan yang dibangun antara dua dunia yang sebelumnya tak pernah dimaksudkan bersentuhan. Raka Pradana menatap pusat kesehatan, Murniati Sudarmi. Menatap Rati Handayani yang berdiri tegak dan bangga untuk pertama kalinya dalam ingatannya, menatap Arya Wiratama Wiryadinata, miliarder yang telah belajar berlutut, menatap kerumunan orang yang datang untuk menyaksikan lahirnya sebuah warisan baru, lalu memikirkan Murniati Sudarmi di balik tabir sana, menyaksikan cucunya akhirnya berdiri di cahaya. Terima kasih, Nek, pikirnya, aku menepati janjiku, aku memakai semua yang kau ajarkan ketika itu benar-benar penting. Dan aku akan terus memakainya setiap hari sepanjang hidupku. Jovan Arta Wiryadinata tergelak. Riang dan menepuk wajah Raka Pradana dengan tangan lengketnya. Raka Pradana tertawa. Tawa sungguhan. Bebas, penuh sukacita, tanpa penjagaan. Karena ia bukan lagi anak di balik bayang-bayang. Ia Raka Pradana, penyembuh, pengajar, pembangun jembatan, cucu Murniati Sudarmi, dan kisahnya baru saja dimulai.